setiap hari jam 4 sore. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Anak-anak sekolah di Desa Lanta, Nusa Tenggara Barat terpaksa harus menyeberangi sungai melalui jembatan untuk bisa pergi ke sekolah. Jembatan penghubung yang hanya satu-satunya ini sering rusak akibat cuaca. Pemirsa, setiap harinya baik anak-anak sekolah maupun warga yang beraktivitas menggunakan jembatan ini selalu dihantui rasa takut. Namun mereka tidak memiliki pilihan selain menyeberanginya karena tidak adanya akses lain. Kondisi jembatan yang hanya dibangun dengan material bambu, kondisinya memprihatinkan. Meski setiap tahun diperbaiki, namun kerap kali rusak akibat cuaca. Jembatan yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat sekitar ini berukuran kecil, menyulitkan dan membahayakan anak-anak jika musim penghujan tiba, sebab kondisi bambu yang licin saat dilewati. Ya pemirsa, Gerakan Kebaikan kali ini mengajak Anda, pemirsa, untuk bersama-sama membantu masyarakat di Dusun Potu, Desa Lanta, NTB untuk memiliki jembatan sehingga anak-anak dan warga tidak lagi mengalami rasa takut ketika ingin beraktivitas melewati sungai. Dan Anda bisa membantu dengan cara berdonasi lewat cara berikut ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi warga di Dusun Potu dengan akses jembatan bambu yang ada, kita telah terhubung dengan relawan Ewan Setiawan dan juga Kepala Desa Dusun Potu Muhammad Tayyib melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Ewan, Pak Tayyib. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ewan dan Pak Tayyib telah bergabung bersama kami di Newsline. Mungkin saya pertama-tama mau ke Pak Tayyib dulu sebagai kepala desa di sana. Pak, bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya kondisi jembatan yang hanya ada satu-satunya ini di Dusun Potu, Nusa Tenggara Barat ini, Pak? Ya Pak, terima kasih. Terkait kendalanya jembatan yang ada di Dusun Potu ini, terutama sekali kami yang berada di Desa Lanta, khususnya ini Dusun Potu, ya, sekitar 250 kakak yang ada di Dusun Potu ini yang harus memanfaati jembatan ini tiap hari. Dan untuk anak-anak sekolah juga ya harus melewati jembatan-jembatan ini setiap hari. Terutama sekali bahkan desa-desa tetangga pun jembatan inilah mereka akan lalui setiap hari karena persawahan yang ada di sekitar Desa Lanta ini memang sangat luas. Makanya untuk mengatasi ini setiap tahun bahkan 1-5 kali ini jembatan ini kami akan swadaya perbaiki. Nah, salah satunya ya. Ya. Pak Tayyib, kalau kita melihat ini, saya lihat di gambar hanya menggunakan satu bilah bambu begitu ya Pak ya untuk menjadi pijakan begitu Pak. Nah, ini sudah berapa lama kondisi seperti ini dan ketika memang dilakukan perbaikan, biasanya perbaikan berkalanya berapa lama sekali Pak? Dalam 1 tahun itu bisa 5 kali kami perbaiki Pak. Karena saat musim hujan datang banjir, dia akan bawa hangut oleh banjir. Nah, karena inilah sangat sulit untuk masyarakat untuk mengakseskan jalan untuk jembatan ini. Tanpa jembatan ini, anak-anak sekolah bisa putus sekolah. Bahkan masyarakat juga tidak bisa ke sawah ataupun beraktivitas tiap hari. Nah, sangat satu-satunya inilah kami mengharapkan bantuan baik dari pemerintah ataupun donasi-donasi lain untuk membantu sehingga biar lancarlah akses jalan ini, terutama jembatan yang kami inginkan.
Nah, Baik, terus yang memang kedua, cuma ada satu-satunya dan kondisinya memang ini beresiko sekali terutama untuk anak-anak yang harus melewati setiap hari untuk bisa bersekolah. Pak Tayyip dan Pak Ewan tahan dulu karena kita juga akan menampilkan apa sebenarnya yang menjadi ekspektasi atau harapan warga terkait dengan adanya pembangunan jembatan di Dusun Potu, Nusa Tenggara Barat dalam tayangan berikut ini. Ya, kalau kita ini yang pertama usahakan jalan yang melayang ataupun jembatan ini dilewati kita yang seberang ini. Kegunaan terus orang yang banyak juga Pak yang jalan di tempat kita ini melalui ke sawah. Kemudian warga ada apa seperti? Kemudian juga warga yang ada seberang sungai Pak. Supaya bisa nyebrang anak-anak yang sekolah juga di situ. Itulah yang pertama Pak. Kemudian bahaya dengan jembatan air hoki. Iya. Bahaya juga lagi anak-anak yang jalan. Terus satu di sini di jalan satu ini Pak bisa juga jatuh mereka juga yang jalan Pak. Di situ juga kita khawatir juga. Hujan. Musim hujan Pak. Kalau ke musim juga Pak 3 kali Pak dalam satu tahun kalau bikin jembatan yang satu begini Pak untuk dilewati masyarakat ini. Karena dihanyutkan oleh. Iya, dihanyutkan oleh banjir Pak. Begitulah banjir di sungai ini Pak. Itulah harapan saya Pak. Baik, kita melanjutkan kembali dialog bersama dengan Pak Tayyip dan juga Pak Ewan. Sekarang saya mau ke Pak Ewan. Pak Ewan sebagai relawan, apa sebenarnya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memfasilitasi, menyuarakan misalnya, atau membangun kembali jembatan agar jembatan ini bisa diperbaiki atau diperbarui, Pak Ewan? Kalau dari kami relawan di lapangan, kami kan dari awalnya kan mencari dulu data-data dan dokumentasi. Sejauh ini kami relawan, bagaimana kami relawan kampanyekan. Bagaimana kami menyebarluaskan informasi-informasi sehingga jembatan Potu itu bisa terwujudkan gitu. Melalui lembaga benih baik Desa Mandiri, lewat itu juga kami bisa memberikan promosi dari jembatan Potu ini supaya banyaklah donasi yang bisa diberikan gitulah. Oke, kalau Pak Ewan sendiri melihatnya sebenarnya seberapa penting sih akses jembatan ini untuk warga yang ada di sana, Pak? Kalau menurut saya itu sangat penting sekali karena ini menyangkut masalah kebutuhan harian untuk para masyarakat di Dusun Potu. Yang pertama untuk akses anak-anak sekolah yang itu ini adalah jalan satu-satunya yang ada di Dusun Potu. Ini sangat urgent sekali, sangat penting sekali untuk masyarakat Dusun Potu. Baik, sekarang saya mau ke Pak Tayyip. Pak Tayyip, ini kan sudah berlangsung lama begitu Pak, dan memang satu-satunya jembatan yang diandalkan untuk bisa beraktivitas bagi masyarakat maupun anak-anak. Apakah sudah ada upaya untuk kemudian misalkan mengajukan ke pemerintah desa atau pemerintah daerah setempat, dan sejauh ini apa hasilnya Pak? alhamdulillah selama saya menjabat udah 2 tahun ini lebih kurang, udah saya pernah sekali mengusulkan ke pemerintah daerah maupun ke pemerintah provinsi. Memang mungkin kendalanya memang belum ada rezeki untuk warga Desa Lantani khususnya di Potu ini. Tapi mungkin dengan kehendaknya Tuhan, maka donatur-donatur atau Pak Iwan ini langsung datang langsung ke Desa Lanta khususnya di Potu, langsung melihat kondisi dengan jembatan ini. Kami rasa berbangga sekali dan rasa terima kasih atas kepada Pak Iwan dan juga ke Metro TV ini. Maka untuk itu sampai hari ini pun belum ada tanggapan apa-apa dari pemerintah. Baik, Pak Tayyip, dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini, pernah tidak ada cerita atau kasus misalnya warga yang menjadi korban, tergelincir, atau seperti apa Pak Tayyip? Kalau warga korban jiwa sih belum ada, tapi yang tergelincir jatuh ke sungai sih sering kali. Baik anak sekolah maupun yang tua-tua yang aksesnya ke sawah. Kebanyakan ibu-ibu yang tua ataupun bapak yang tua sekali jatuh di jembatan yang satu batang ini. Maka ini kami sangat mengharapkan bantuan dari donasi-donasi, terutama pemerintah yang ada. Mudah-mudahan lewat Metro TV ini, jembatan Dusun Potu ini terlaksana yang kami harapkan untuk tahun ini. Supaya masyarakat Desa Lanta khususnya warga Lanta ataupun Dusun Potu ini bisa mendapatkan akses jalan yang diidam-idamkan yang seperti yang udah-udah. Akan jembatan ini bukan setahun 2 tahun, Pak. Udah puluhan tahun.
Sudah puluhan tahun begitu ya Pak ya dengan kondisi seperti ini, dan diharapkan ada upaya untuk bisa segera memperbaiki atau bahkan membangun jembatan yang lebih baik begitu. Saya ke Pak Ewan. Pak, kalau saya bacakan informasi tadi pengantar di awal, kondisi jembatan ini juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kalau kemudian banjir atau ada hujan ini juga biasanya rusak begitu. Nah, kalau dari pengamatan Pak Ewan sendiri di sana, bagaimana biasanya warga mensiasati ketika jembatan ini mengalami gangguan ketika hujan deras misalnya? Kalau menurut pengalaman masyarakat di sini, ketika hujan deras itu mereka siap-siap di tepi sungai itu, Pak. Sehingga mereka siap-siap supaya menjaga jembatan bambu ini. Kadangkala ketika banjir yang desa itu hancur semua, sehingga setelah banjir mereka bangun lagi gitu. Sehingga setiap 1 tahun itu kadang 3-4 kali itu mereka membangun kembali itu jembatan. Dan mereka juga ingin ketika ada bantuan, mereka ingin membangun jembatan yang lebih layak lah, yang agak tinggi dari yang sebelumnya. Ya, baik. Sekarang saya mau ke Pak Tayyip. Pak Tayyip, selain jembatan ini memang tidak ada jalan lain yang dapat dilewati oleh warga, atau memang harus melewati ini saja, Pak? Ya, sebenarnya akses jalan sih ada, Pak. Tapi harus lewat dulu 1 desa, 2 desa. Nah, jadi akses jalan ini harus melewati dulu 1 desa, 2 desa. Hanya ada desa Ratno ke desa Sumi. Maka untuk akses jalan itu sangat jauh, Pak. Oke. Sejauh apa, Pak, bisa digambarkan? Ada lebih kurang 4 kilo, Pak. Mereka harus jalan di sana. 4 kilo untuk bisa sampai ke tempat-tempat kegiatan masyarakat begitu ya Pak ya. Baik, Pak Tayyip, apa sebenarnya yang menjadi harapan, yang menjadi ekspektasi warga desa di sana, boleh disampaikan Pak terkait dengan jembatan ini Pak? Ya, harapan masyarakat Lanta, khususnya desa Lanta, terutama kepada pemerintah, apalagi sekarang udah langsung live di Metro TV. Mudah-mudahan harapannya ingin sekali membangunkan jembatan ini Dusun Potu ini layak seperti jembatan-jembatan yang lain yang sudah seperti mereka lihat-lihat baik di desa langsung maupun lihat-lihat di dalam TV. Itu yang mengharapkan, karena sangat urgent sekali masyarakat desa Lanta khususnya Dusun Potu ini mengharapkan jembatan ini dibangun, karena pertama sekali memikirkan keadaan dan nasib anak-anaknya yang berangkat sekolah ataupun putus sekolah. Baik. Apalagi dalam musim hujan ataupun saat di dalam banjir. Itulah yang sangat prihatin yang kami pikirkan. Mudah-mudahan dengan adanya donasi ini ataupun motivasi ini, kami mengharapkan bantuannya untuk mengadakan jembatan yang ada di Potu ini. Baik, semoga desa yang jembatan yang ada di Dusun Potu ini benar-benar bisa dibangun. Banyak hati-hati juga yang tergerak di luar sana untuk bisa membantu dan memberikan akses jalan yang lebih baik untuk masyarakat di sana, terutama untuk anak-anak yang setiap harinya ini juga harus belajar ke sekolah dan memberikan resiko terhadap kehidupannya juga sebenarnya. Terima kasih Pak Tayyip, Pak Ewan telah bergabung bersama kami dan berbagi bersama kami siang hari ini di Newsline. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline.